Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Indrawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 2021 yang bertempat di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Yasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di mana hari ini Senin 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan saya laksanakan secara daring di SMK Cendikia Kota Cirebon. Di mana nomor peserta saya itu adalah 202183666 dengan nomor PPG 213161756191. Baik, begitu perkenalan saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Ya luar biasa. luar biasa. Masya Allah, luar biasa. 10 mm. Jaya. Anak-anak, kembali lagi sama Bapak mata pelajaran PJOK di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Sekarang seperti minggu lalu kita akan melaksanakan mata pelajaran PJOK melalui daring. Karena kondisi kita masih seperti ini, masih pandemi, sekolah masih 50% yang baru masuk. Jadi walaupun dari jarak jauh, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, sebaik-baik mungkin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa seperti biasa. Monggo dipimpin seperti biasanya. Sebelum belajar kali ini, langkah baiknya kita berdoa dalam hati. Baca doa, mulai. Bismillah. Selesai. Alhamdulillah. Oke, pimpin. Siap. Ini bareng-bareng ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Ahmad Zidan, Hadir Pak. Aida, hadir Pak. Ahsan. Hadir Pak. Bapak lihat dari yang masuk di Zoom, yang belum hadir itu Tiara sama siapa? Raffi ya? Raffi ada Raffi? Ferry Pak. Ferry. Oh Ferry. Ferry Pak, Ferry. Oke, kemana mereka anak-anak? Sakit Pak katanya. Sakit. Sakit, Berarti Pak. Sakit. sebelum pelajaran Bapak juga nggak masuk kan berarti? Sakit. Sebelum Iya, pelajaran masuk, Bapak Pak. masuk nggak dia? Enggak. Berarti sakit dari pagi Enggak. berarti ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Kalau kemarin masuk nggak di pelajaran yang lain? Sakit juga? Masuk Pak. Oh masuk. Pak. Ya udah, kita berdoa untuk kesembuhan Ferry sama Tiara ya. Semoga mereka cepat kembali, sehat kembali dan besok bisa mengikuti pelajaran yang lainnya. Al-Fatihah. Kaki, lutut, Kelihatan kepala, pundak, Anak-anak, minggu kemarin sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar materi sepak bola. Apa? Ada yang ingat tidak materi sepak bola yang minggu kemarin apa aja? Passing. Terus dribbling, terus shooting, shooting, Pak. Terus satu lagi
dribbling, Kontrol, Pak. ya, dribbling, shooting, passing, kontrol Kontrol. ya. Oke, ini yang akan Bapak tampilkan. Oke, Pak. Iya, Pak. Materi yang akan Bapak sampaikan itu adalah guling depan dan sikap lilin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasikan keterampilan pola gerak dominan guling depan dan sikap lilin dan peningkatan keterampilannya dengan baik, menjelaskan cara melakukan berbagai hasil analisis keterampilan rangkaian gerak senam lantai, guling depan dan sikap lilin sesuai hasil analisis untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik secara individual. Yang ketiga, kalian dapat memerinci berbagai kesalahan-kesalahan rangkaian gerak senam lantai, guling depan, dan sikap lilin sesuai hasil analisis untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik secara individual, berpasangan, ataupun berkelompok. Dan yang terakhir, kalian dapat mempraktikkan keterampilan pola gerak dominan guling depan, sikap lilin, dan meningkatkan keterampilannya dengan baik. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dapat dimengerti anak-anak? Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak pengen tahu apa yang kalian tahu mengenai tentang senam lantai, guling depan, dan sikap lilin. Silahkan. Apa yang kalian tahu? 1, 2, 3 orang anak aja. Ayo. Guling ke depan, Pak. Siapa ini? Subandrio? Subandrio, Pak. Oke, guling ke Ya, depan. Apa lagi? Menggelinding ke depan dengan membulat. Oke, menggelinding ke depan dengan membulat. Bagus sekali. Oke, sebelum sebelum kita memasuki pembelajaran lebih lanjut ke inti, Bapak akan menampilkan sebuah video. Bapak akan menampilkan sebuah video di mana nanti dari video ini kalian tangkap apa yang kalian dapat dari video ini. Ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, simak videonya ya. Oke, siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk lagi ke mata pelajaran Bapak PJOK, yang mana hari ini kita akan mempelajari senam lantai, yaitu roll depan atau guling depan dan sikap lilin. Kalian coba simak video yang akan Bapak tayangkan ya. Nah, ini salah satu gerakan roll depan. Tapi Bapak di dalam video ini tidak menyebutkan yang benarnya seperti apa. Kalian teliti sendiri. Oke, Pak. Lihat tuh gerakannya. Sengaja Bapak kecilin suaranya supaya kalian bisa mendengar. Nah, ini juga Bapak coba praktek sendiri cara melakukan roll depan. Tapi pada kenyataannya, ketika kalian atau teman-teman kalian, kakak kelas kalian dulu yang udah Bapak ajar, hampir kebanyakannya seperti ini. Nah, ini permasalahannya nih anak-anak. Ini yang harus kita, kalau lihat lagi nih, perhatikan berikut ini. Bentar. Nah, lihat. Ini secara nggak langsung nanti dia akan melakukan roll depan pada akhirnya. Ya. Tuh. Roll depan juga. Kalau dia salah melakukan pendaratan, dia akan bisa cedera. Nah, ini
Sekarang ke materi sikap lilin anak-anak. Oke, di video kali ini saya menggunakan media kanvas ya. Jadi kalian di rumah bisa menggunakan media seperti ini juga, atau kalian punya matras tipis sebagai alas untuk kalian belajar ya. Oke, langsung kita ke video. Sikap awalnya adalah kita membelakangi lintasannya ya, nafasnya, kemudian Ini yang dikatakan oleh Nabila tadi tuh, sikap tidur telentang terlebih dahulu, lalu kaki diangkat ke atas. Ya betul. Sekilas memang gampang, di sikap lilin memang semua bisa melakukan. Tapi pada kenyataannya dia nggak bisa selurus ini nanti rata-rata. Dia lebih condong ke depan, condong ke belakang. Tapi pada kenyataannya lagi, ketika melakukan sikap lilin, kakak kelas kalian yang udah Bapak ajar, hampir rata-rata seperti ini realitanya. Sekarang, dari penayangan video tersebut, dari yang udah Bapak tayangkan tadi, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ayo. Cara melakukan Ada yang guling bisa? depan. Cara melakukan Guling depan Apa? dan sikap lilin. cara melakukan guling depan dan sikap lilin. Oke, Subandrio. Tadi Zaki. Apa Zaki? guling depan yang salah, Pak. Guling depan yang salah. Kenapa salah Zaki? Tumpuan nggak kuat, Pak. Tumpuannya tidak kuat. Kok bisa sih tumpuannya nggak kuat? Kenapa Zaki? Kenapa? Tangannya kurang itu, Pak. Kurang kuat. Oke. Tadi di sikap lilin, di video penayangan tersebut, ada yang miring. Ada yang miring. Posisinya kenapa bisa miring? Coba ada yang bisa menjelaskan. Ada yang miring posisi kakinya. Kenapa? Karena tidak seimbang. Karena tidak. Iya, bagus. Terus apa lagi tadi? Tumpuannya Tidak- kurang kuat. Tumpuannya kurang kuat. Ada lagi? Tumpuan apa nih yang kurang kuat? Tumpuan apa Sikut, yang Pak. Hah? Ikut Oke, sikut. tangannya. Tangannya. Oke, bagus. Terus apa lagi kira-kira? Berarti tumpuan yang paling kuat itu adalah di sikut ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Ada lagi Iya, Pak. anak-anak. Sikutnya tidak Buka. Tidak ngebuka. Nah, oke, silakan kelompok pertama menampilkan apa yang kalian tahu tentang roll depan. Kelompok yang lainnya tolong perhatikan, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, silakan kelompok pertama. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelinding badan ke depan dengan bentuk membulat seperti roda. Gerakan roll depan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta pinggul bagian belakang. Sikap roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sikap berdiri dan sikap jongkok. Geser ke bawah. Cara atasnya belum. Cara melakukan roll depan. Langkah awal roll depan sikap berdiri. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan di samping badan, arahkan pandangan lurus ke depan. 2. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. 3. Posisi kepala masuk di antara dua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. 4. Bahu disentuhkan ke matras dan mulai berguling. 5. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Langkah awal roll depan, sikap jongkok. 1. Tubuh dalam posisi jongkok dan kedua kaki posisi rapat. Lutut disentuhkan ke dada dengan posisi tangan berada di depan ujung kaki. 2. Kedua tangan dalam posisi bengkok. Posisikan dagu menyentuh dada, pundak di matras. 3. Mulai berguling. Posisi tubuh setelah berguling
adalah jongkok. Oke, bagus. Yang lain selain Zaki. Manfaat roll depan, salah satu latihan gerakan roll depan dapat melatih tangan dan leher. Selain itu, manfaat dari roll depan bagi kesehatan dan kebugaran tubuh adalah sebagai berikut. 1. Membantu menguatkan tulang. 2. Melenturkan tubuh. 3. Membakar kalori dalam tubuh. 4. Membantu meningkatkan sirkulasi darah. 5. Melatih keseimbangan. Oke, bagus. Pak, dari yang kalian dapat tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, roll depan itu sendiri pengertiannya apa? Pengertian dari roll depan tuh. Tadi udah ditampilkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, jelaskan cepat. Tuh. Oke, Nabila, Berguling dan tadi udah Orsem. menggelinding. Good, Nabila. Apa Nabila? Gerak berguling atau menggelinding membulat seperti roda. Oke, good, bagus. Oke, apakah presentasi Bapak muncul, anak-anak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Muncul ya? Iya, Pak. Muncul, Pak. Begini anak-anak. Tadi pengertian roll depan sudah dijelaskan semua sama kelompok 1 dan kelompok 2. Gerakan guling depan diartikan sebagai bergerak sepanjang daerah tumpuan dengan cara memutarkan badan ke depan secara terus-menerus. Nah, ini yang paling penting adalah prinsip dalam kita melakukan roll depan. Nih, udah Bapak bold. Guling ke depan diawali dari sikap berdiri tegak, kemudian jongkok dengan kedua kaki rapat, dan kedua telapak tangan diletakkan pada matras. Pinggul diangkat ke atas, masukkan kepala di antara kedua pundak yang menempel pada matras. Masukin kepalanya itu nempel ke dada, ya. Badan digulingkan ke depan hingga bagian badan dari tengkuk, punggung, dan panggul bagian belakang menyentuh matras. Peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Kedua lengan lurus ke depan. Gerakan akhirnya adalah kembali ke sikap duduk atau ke sikap berdiri. Oke, begini anak-anak masuknya. Oke, kelihatan ya? Ini gambar Bapak kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Jadi gini maksudnya. Sikap awal berdiri. Sikap awal berdiri. Dagu. Maaf. Sikap awal berdiri, kedua tangan di atas, habis itu kedua tangan ditempelkan ke bawah, ke matras, posisi agak jongkok sedikit, dagu ditempelkan ke bawah, ke dada, pinggul agak dinaikkan, didorong ke depan supaya terjatuh, yang kena itu adalah kepala bagian belakang, menempel ke matras, didorong oleh kedua tangan bantuan, sambil pegang lutut kalian. Lalu jongkok, berdiri, sikap akhirnya tangan lurus ke depan, tangan lurus ke atas, ya. Jadi roll depan itu ibaratnya seperti tank anak-anak. Tahu tank? Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Tahu, Pak. Pak. Kalian tahu kan tank geraknya seperti apa? Halus kan? Dia maju Iya. itu halus, depan, sambil ke depan. Muternya itu halus. Nah, itulah tank itu seperti roll depan itu ibaratnya seperti kalian melihat pergerakan lajunya tank. Dia halus, enggak seperti gebedebuk. Nah, posisi roll depan, sikap awal. Silahkan dibacakan. Siapa yang mau baca? Silahkan. Angkat tangan. Oke, silahkan. Monggo. Dibaca. Posisi awal gerakan. 1. Tangan lurus ke atas dan kaki dalam posisi rapat. 2. Pandangan lurus ke depan. Oke. Dari pengertian ini, kalian lihat gambar sebelah sini. Jelas apa yang dimaksudnya? Posisi awal gerakan jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Jelas, Pak. Pak. Lanjut, Fajria bacakan lagi, tanggung. Posisi tangan, lihat pada saat menumpu. Lihat, silahkan dibacakan. Posisi tangan saat menumpu. 1. Posisi tangan saat menumpu. 2. Usahakan tangan dan kaki lurus. 3. Kekuatan berada di tangan. 4. Kepala menunduk menghadap ke belakang.
Nih gambarnya. Ingat, sikap awalnya tadi Iya, Pak. adalah seperti ini. Lalu diikuti dengan kedua telapak tangan yang menempel ke matras. Nih, kepala ini dimasukin di antara kedua lengan. Jelas ya anak-anak ya? Oke, Jelas, siapa Jelas, yang Pak. selain Fajria, siapa? Saya, Silakan. Monggo. Posisi kepala. posisi kepala, punggung kepala sebagai tumpuan, Hmm. tangan sebagai keseimbangan badan, Hmm. kaki agak ditekuk untuk memudahkan gerakan. Hmm. Masukkan kepala di antara kedua tangan. Oke, posisi kepalanya seperti ini ya. Nih, lihat yang salahnya seperti ini. Ngerti maksud dari penjelasan ini anak-anak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Iya, Punggung Bang. kepala, Ngerti, Pak. tahu kan punggung kepala itu bagian belakang. Tahu, Ya. Pak. Ya, yang Bagian bagian belakang. Jangan sampai jidat yang jadi sebagai tumpuan. Oke. Lanjut. Posisi kaki saat gerakan. Silakan dibacakan. Gantian. Oke, siapa ini anak-anak? Musik di off. Mic-nya di off dulu. Oke, lanjut. Silakan. Posisi kaki saat gerakan. Siapa yang bacakan? Yo, silahkan. Terhindar dari luka atau cedera. Nah, terhindar dari cedera. Contoh nih, ketika misalnya kalian bisa melakukan roll depan dengan baik dan benar, itu ibaratnya meredam gerakan kalian yang sangat kuat, yang sangat keras, yang sangat kuat ketika dari atas. Contoh nih, ketika kalian terjatuh dari motor misalnya. Kalian sadar nih, terjatuh dari lompat ke atas. Ketika kalian akhirnya dilakukan roll depan, insya Allah tidak cedera itu sedikit terjadinya cedera. Ketika kalian melakukannya dengan benar. Ya, jelas ya maksud Bapak ya? Manfaat roll depan adalah Iya, jelas. meredam. Sekarang kita lanjut bahas ke sikap lilin ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Sikap lilin. Silakan dibacakan. Bapak tunjuk aja sekarang biar nggak berebutan. Silakan dibacakan oleh Nabila, sikap lilin. Halo? Hai. 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 Halo. Halo. Oke, silakan dibacakan oleh Nabila, sikap lilin. Sikap lilin. Sikap lilin adalah teknik dasar senam bantal yang dilakukan dengan awalan dari terbang. Lalu mengangkat kedua kaki dalam posisi rapat lurus ke atas. Agar dapat tegak, kedua tangan dijadikan penopang pada bagian pinggang. Saat itu dilakukan akan turut melatih kekuatan otot perut. Oke, terima kasih Nabila. Sikap lilin ya. Itu pengertian dari sikap lilin. Sekarang kita ke langkah-langkah sikap lilin. Silahkan dibacakan oleh Zidan. Silahkan Hadir, Zidan. Pak. Ya. Langkah-langkah sikap lilin. Posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. Posisi dua maksudnya. Posisi kaki lurus dan rapat diangkat ke atas. 3. Gunakan kedua tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Oke, nih dari pengertian langkah-langkah ketiga ini gambarnya nih. Gambarannya seperti ini. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Awas nih, nanti Bapak ingin tanya nih. Awas ya. Oke, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Silakan dibacakan Fazria. Kedua tangan masih menempel di matras. Oke. Kenapa? Nah, lihat kedua tangan masih menempel di matras. Lanjut. Lanjut Fazria. Menopang badan. Tangan tidak membantu menopang badan. Lihat, tangannya masih hanya posisinya seperti ini. Harusnya seperti apa? Menopang ini enggak sih? Ya, Tunggul. seperti siku ya. Lanjut.
Kaki tidak lurus ke atas. Oke, ini posisinya kelihatan ya anak-anak ya. Ya, Tuh. Terus, kaki tidak rapat. oke, kaki tidak rapat itu tadi yang seperti kelompok 3 tampilkan. Kakinya tidak rapat, ngebuka seperti ini. Oke. Manfaatnya sekarang, manfaat sikap lilin. Silakan dibacakan oleh siapa? Monggo, silakan. Bapak nggak bisa lihat soalnya. Ya, silakan. Tubuh lebih seimbang, melatih otot perut, Terus, membentuk kelenturan tubuh, terus, akhir. Tadi udah Bapak jelaskan materi tentang roll depan dan sikap lilin. Coba Bapak mau tahu nih sebenarnya kalian sejauh mana udah sekarang giliran kalian Bapak ingin tahu sejauh mana tadi kalian memperhatikan penjelasan yang udah Bapak berikan. Siapa yang berani menjelaskan mengenai tentang roll depan dulu? Apa yang udah kalian dapat dari yang udah Bapak berikan? Roll depan, silahkan. Siapa yang berani? Ayo. Tadi udah Bapak bilang nilainya akan Bapak baguskan ketika bisa menjawab ini. Ahmad Zidan, silahkan Zidan. Bentar, Pak. Ini menurut kesimpulan Zidan sendiri ya, Pak. Silahkan, Bapak lebih senang. Monggo. Roll depan. Sikap yang diawali dengan berdiri tegak, tangan ke atas lalu sedikit jongkok, kaki rapat dan kedua tangan diletakkan di matras, dagu ditempelkan ke dada lalu dorong pinggul ke depan dan berguling, lalu jongkok dan berdiri. Oke, bagus. Ya, yang lain. Yang lain, menurut bahasa kalian sendiri, silahkan. Tahapan cara melakukan roll depan. Tuh, seperti apa? Tadi, tahapan cara melakukan roll depan. Dari awal, sikap melaksanakan. Ya, silahkan Fajria. Posisi berdiri, tangan diangkat ke atas, kemudian diletakkan di matras, badan sedikit membungkuk, terus kemudian dagunya ditempelkan ke dada, kepalanya masuk, terus badannya sedikit didorong, kemudian mengguling, Betul. terus jongkok dan kembali berdiri. Oke, sebelum itu Bapak lengkapi lagi. Sangat bagus sekali. Bapak lengkapi lagi. Yang tumpuan kepala yang kena bagian mana? Pundak. Bagian pundak. Ya, pundak. Leher. Kepala bagian belakang. Bagus. Terus tadi ketika sudah melakukan mengguling, kedua tangan memegang apa? Pegangnya? tulang kering, Iya, pegang tulang kering. Tulang kering. Terus? Jongkok. jongkok, Berdiri. berdiri, Tangan ke garis atas. awal. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah itu yang Bapak mau. Tadi Bapak lihat Fajria itu bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang udah dia dapat. Dia itu memahami, bukan membaca, bukan menalar. Coba, tadi Fajria udah menjelaskan. Coba dilengkapi sama Subandrio tadi yang dijelaskan Fajria. Coba, Bapak ingin tahu lagi. Cara melakukannya, Pak. Iya, tadi yang udah dibaca, yang udah dijelaskan sama Fajria. Ayo, come on. Apa ya? Ayo. Ulangin Fajria. Perhatikan yang lain. Bapak tanya nanti random ya. Bapak tanya random. Ulangin Fajria, silakan. Posisi berdiri, tangan diangkat ke atas, kemudian tangan diletakkan ke matras, badan sedikit membungkuk, terus dagu ditempelkan ke dada, supaya kepalanya masuk sedikit, terus dorong badan, mengguling ke depan. Kepala yang kena bagian Kepala yang kena bagian belakang, terus mengguling, terus kedua tangan memegang tulang kering,
kemudian jongkok dan berdiri kembali tangan ke atas. Nah, good. Bagus. Nah, itu yang Bapak mau. Coba sekarang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada roda depan. Selain Fadria, siapa? Silahkan. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan roda depan. Gimana? Subandrio, tadi mau ngomong? Silahkan. Tumpuannya bertumpu pada satu tumpuan. Jadi Oke, enggak. tangannya kurang kuat ya. Oke, terus? Ya. Terus? Terus tumpuannya bukan tengkuk tapi ini. Oke, kepala. bagus. Terus menyimpulkan, kalian sudah dapat memahami, menyimpulkan sendiri pengertian dari roda depan itu sendiri apa, cara melakukannya seperti apa, kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan roda depan dengan sikap lilin, kalian sudah bisa memahaminya. Tadi sudah dibuktikan banyak yang menjawab seperti yang dijelaskan sama Fadria, sama Subandrio, Nabila, dan yang lain-lain, Aida juga, Natasha, Dinar, Meliani, sama si Zidan juga tadi udah bagus cara menjelaskannya. Seperti pertemuan sebelumnya, Bapak akan selalu memberikan tugas kepada kalian anak-anak. Nih, Bapak akan tampilkan dulu tugasnya seperti ini anak-anak. Apakah sudah tampil, Nak? Belum, Pak, belum. Sudah, Pak. Udah. Oke. Sudah, Pak. Ini tugasnya adalah nanti kalian rangkum informasi. Pokoknya ini yang tadi Bapak kirim di Yang tadi Bapak kirim di grup WhatsApp ya anak-anak ya. Kita nih mereview ulang. Kita mereview bareng-bareng. Kita pahami bareng-bareng supaya kalian tidak lupa. Jangan dibaca anak-anak, jangan dihafal. Yuk, sekarang kita review sedikit dari awal roda depan. Roda depan itu adalah sikap meroda atau sikap menggulingkan badan yang sikap awalnya itu adalah berdiri ataupun jongkok, kedua telapak tangan ada di matras, tempelkan dagu ke dada, masukkan kepalanya di antara kedua lengan, dorong perlahan sikap mengguling, lalu kepala ada yang tumpuan itu bukan di depan, tapi di belakang. Di belakang. Itu. Dan yang kena itu adalah pundak atau leher bagian atas, punggung. tengah, pantat, lalu tarik apa? Tulang kering. Tarik tulang kering, kalian jongkok, berdiri, tangan lurus lagi. Nah, itu cara melakukan roll depan atau pengertiannya. Dari pengertian itu kalian juga udah bisa cara untuk melakukannya. Terus tadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan roll depan. Kedua tangan tidak kuat, tidak seimbang untuk menumpu badan kalian. Terus yang dijadikan tumpuannya itu adalah Jidat. tidak. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tidak menarik Tarik Tulang kering. tulang kering, akhirnya dia balik lagi ke Balik belakang, lagi. tidak kuat. Nah, itu adalah membantu. Terus dari sikap lilin, cara awal melakukannya adalah tidur terlentang. terlentang. Kaki Kedua tangan ke membentuk siku. Kaki dinaikkan ke belakang dulu. Ya, diangkat ke atas, kedua tangan membentuk siku 40 derajat. 5. Kedua tangan ini harus kuat. Yang aja lupa, tetap Dagu ditempelkan ke dada. supaya kalian bisa membentuk sudut seperti ini. Ke atas, lalu kaki rapat, jaga keseimbangan, luruskan dan ditahan selama 1 menit, itu sangat bagus sekali, atau bisa kalian tahan hanya 10 detik. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan sikap lilin apa aja anak-anak? Tumpuannya salah. Tumpuannya Ya. salah. Terus? Kakinya tidak lurus. Terus?
Tidak ditempel. Kakinya Kakinya tidak rapat. terbuka, tidak rapat. Terus? Dagu tidak menempel di dada. Oke. Kedua sikunya tidak kuat ya. Ya. Oke. Ya, Terima Pak. kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan Bapak akan memberikan materi, yaitu adalah materi atletik, yaitu lari sprint. Ya, jadi kalian minggu depan tugasnya adalah mencari informasi mengenai tentang atletik lari sprint. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, hanya di masa-masa pandemi ini kalian banyak melakukan kegiatan Zoom dengan beberapa guru atau juga dengan tugas-tugas yang sangat numpuk. Bahwasanya gini anak-anak. Kalian di sini sebagai pendidik, Bapak sebagai pendidik, kalian sebagai belajar, murid, bahwa kalian harus mengikuti segala perintah atau aturan yang diberikan oleh sekolah ataupun guru. Ketika kalian dengan ikhlas menjalaninya, dengan sangat baik melaksanakannya, itu insya Allah semuanya akan gampang. Jadi di sini Bapak harap semua, walaupun kondisinya seperti ini, sulit, bahkan kalian kehilangan kuota yang sangat banyak dan lain-lain, yaitu adalah sebuah pengorbanan kalian. Ingat, ketika kalian berkorban di awal, akan sukses di akhir. Ya, pokoknya kalian harus tetap semangat. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Tadi sudah dipimpin oleh Subandrio, silahkan dipimpin ulang oleh Subandrio lagi, nggak apa-apa. Silakan anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.